Halo, selamat datang lagi di sesi eksplorasi kita nih. Anda udah berbagi sumber yang oke banget, dan hari ini kita mau fokus ke satu bagian yang, wah, ini menarik sih. Bab 5, judulnya Just Imagine, dari bukunya Phil M. Jones, Exactly What to Say. Udah siap kita bongkar bareng? Oke, jadi misi kita sekarang itu, kita mau coba kupas tuntas ya, esensi dari teknik persuasi ini. Kelihatannya sederhana, tapi kok kayaknya fundamental banget gitu. Gimana sih caranya kita bisa pakai imajinasi? Ya, imajinasi loh ini, buat mempengaruhi keputusan orang. Penulisnya punya ide inti yang, lumayan bikin mikir juga sih. Katanya, tiap keputusan kita, sekecil apapun, itu dibuat 2 kali. Pertama itu di kepala kita dulu. Hipotetis, bayangan aja. Baru deh setelah itu, keputusannya kita jalankan di dunia nyata. Nah, ini deh bagian serunya. Kalau keputusan pertama itu ada di pikiran, gimana caranya kita bisa, memicu proses itu di kepala orang lain? Kayak jadi sutradara film mental mereka gitu ya. Bab 5 ini nunjukin satu frasa kunci. Cuma satu, just imagine. Kita bakal sering pakai istilah Inggrisnya ya, just imagine. Soalnya itu kunci dari bukunya. Artinya sih gampang, bayangkan saja. Kedengarannya biasa aja kan? Betul, kayak kalimat sehari-hari. Tapi menurut penulisnya nih, itu bukan sekedar kata-kata biasa. Ini kayak semacam tombol. Tombol? Iya, tombol yang langsung nyambung ke alam bawah sadar lawan bicara kita. Kayak pencet play di proyektor mental di kepala mereka. Langsung muncul gambar gitu. Menarik analoginya proyektor mental. Penulisnya malah ngasih perumpamaan lagi yang bagus banget. Katanya, efek just imagine itu mirip pas kita kecil dengar dongeng dimulai pakai. Pada zaman dahulu kala. Itu dia. Apa coba yang terjadi pas kita dengar itu? Iya langsung rileks gitu ya, siap dengerin cerita. Betul. Otomatis kita rileks, tameng logika kita kayak turun sedikit, terus kita siap aja gitu membiarkan imajinasi kita jalan. Nah, frase just imagine ini katanya punya efek mirip ke orang dewasa. Sinyal halus buat, oke, buka pikiran, biarin gambaran masuk. Iya, dan ini nyentuh banget ke dasar psikologi kita loh, bukan cuma trik bahasa. Penulisnya nekenin satu hal penting yang sering kita alami tapi nggak sadar. Kita tuh susah loh melakukan sesuatu kalau kita nggak bisa ngebayangin diri kita ngelakuin itu dulu. Oh ya? Pernah dengar kan orang bilang, aduh saya nggak kebayang deh kalau harus gitu. Sering. Nah, itu tuh seringkali bukan cuma basa-basi, itu literal. Nggak bisa ngebayangin, itu jadi kayak tembok mental. Gitu, jadi penghalang buat bertindak. Wah. Yang menarik di sini itu mekanismenya. Frasa just imagine ini pinter banget. Dia kayak nyelinap juga, ngelewatin penjaga gerbang pikiran kita yang suka analisis, yang nimbang untung rugi, yang cari bukti logis. Filter kritisnya itu ya? Betul, filter kritis itu di-bypass aja. Frasa ini malah langsung ngomong ke bagian otak yang lebih visual. Yang responsnya itu ya gambaran, senario, dan ini kuncinya, emosi yang kepicu sama gambaran itu. Wah, jadi bukan logika dulu yang kerja, tapi langsung gambar dan rasa ya? Kayak pintu belakang kepikiran gitu. Bisa dibilang itu, jadi lebih halus caranya. Dengan bilang, bayangkan saja, kita tuh nggak maksa ya, tapi kayak mempersilahkan mereka buat ngintip apa yang kita tawarin. Iya, pikirannya jadi lebih cair, lebih terbuka sama senario yang kita kasih. Jadi bukan debat fakta, tapi lebih ke melukis kemungkinan. Tepat sekali. Buku ini ngasih beberapa contoh sih, yang mungkin sering kita dengar atau bisa langsung kita coba pakai. Contoh-contoh awalnya cukup umum ya, misalnya, bayangkan saja, gimana rasanya 6 bulan dari sekarang setelah Anda mulai menerapkan perubahan ini. Kan langsung ke masa depan yang enak ya? Proyeksi positif. Atau bisa juga yang agak memicu FOMO gitu, fear of missing out. Bayangkan saja, apa kata atasan Anda kalau kesempatan sebagus ini dilewatkan? Nah, itu main di loss avoidance. Ada juga yang nyentuh hubungan personal. Bayangkan saja, ekspresi bangga di wajah anak-anak Anda saat melihat Anda berhasil mencapai target ini. Itu kuat tuh emosi keluarga. Atau yang lebih umum lagi, bayangkan saja dampak positif yang bisa dihasilkan keputusan ini bagi tim Anda. Nah, ini nyambung banget ke konsep motivasi yang juga ada di buku ini sebetulnya. Teknik just imagine ini kayak pisau bermata dua lah, tapi dalam arti positif ya. Buat bangkitin motivasi. Maksudnya gimana tuh? Kan ada 2 arah utama motivasi manusia ya. Pertama, motivasi menuju sesuatu yang enak, yang untung. Kita sebut aja kejar hadiah lah ya, gain motivation. Oke. Kedua, motivasi menjauh dari sesuatu yang sakit, yang rugi.
Ini hindari sengsara, loss avoidance. Oke, paham. Kejar hadiah atau hindari sengsara. Betul. Nah, dengan kata pembuka bayangkan saja, Anda bisa milih mau melukis gambaran yang mana. Bisa fokus ke hasil akhir yang indah, keuntungan, kebahagiaan. Itu pakai motivasi kejar hadiah. Sep. Atau sebaliknya, Anda bisa soroti konsekuensi negatif kalau nggak bertindak, kerugiannya, kesulitannya. Nah, ini pakai hindari sengsara. Jadi fleksibel banget ya penggunaannya? Ya, fleksibel. Keduanya sama-sama kuat daya dorongnya, tergantung konteks sama orangnya juga. Masuk akal. Kalau kita lihat gambaran besarnya nih, teknik ini kan sebenarnya fundamental banget. Dia kerja pakai pendorong emosional dasar kita dalam mutusin sesuatu. Kita semua kan secara naluriah gerak nyari seneng, hindari sakit kan? Iyalah, pasti. Harapan akan gain sama ketakutan akan loss, itu bensin utama kita. Nah, Just Imagine ini alat bahasa yang efektif banget buat nyalain mesin emosi itu, mau yang positif atau negatif. Bener banget. Dan penulisnya nggak cuma kasih contoh umum tadi. Dia dorong kita buat lebih berani lagi. Melukis gambaran yang spesifik, yang kaya detail, yang bener-bener bisa dirasain. Bukan cuma bayangan abstrak. Oh, ada contoh yang lebih spesifik lagi? Ada. Dan ini lebih kena banget rasanya. Misalnya nih, bayangkan senyum lebar di wajah anak-anak Anda waktu Anda kasih tahu mereka kalau liburan ke Disneyland sudah dipesan. Wah, itu, iya beda ya rasanya, langsung kebayang. Beda kan? Atau bayangkan Anda benar-benar melangkah naik ke panggung itu, sorotan lampu mengenai Anda, dan Anda menerima cek insentif raksasa itu di depan semua orang. Visualnya kuat banget itu. Atau yang mungkin lebih personal. Bayangkan Anda akhirnya nyetir masuk ke halaman rumah dengan mobil baru yang sudah lama jadi impian Anda itu. Iya. Nah, disinilah bagian yang menurut saya sangat menarik. Penulisnya tuh yakin banget kalau kualitas gambarannya itu penting. Semakin jelas, semakin hidup, semakin kaya detail sensorik, apa yang dilihat, didengar, dirasain, dalam gambaran yang kita bantu ciptain di kepala pendengar. Semakin kuat juga pengaruhnya, gitu ya? Persis, bukan cuma bikin mikir, oh idenya oke, tapi lebih dalam lagi. Nanamin keyakinan bahwa skenario itu mungkin terjadi buat mereka. Jadi ada pergeseran dari ide bagus, jadi ini bisa jadi kenyataan buat saya. Itu dia. Pergeseran itu yang dicari. Ya, dan ada satu lagi keunggulan teknik ini yang ditekankan penulis, efisiensinya. Efisien gimana maksudnya? Sebenarnya nggak perlu jelasin A sampai Z, sampai detail terkecil. Oh ya juga ya. Kita cukup kasih kerangkanya aja atau pemicunya. Terus, siapa yang ngerjain kerjaan berat ngebangun visualisasinya? Ya, si pendengarnya sendiri dong. Tepat. Pikiran kreatif si pendengar itu sendiri. Mereka yang ngisi detailnya, ngewarnain pakai pengalaman dan harapan pribadi mereka. Wah, jadi kayak kita kasih kanvas sama cat dasar, terus mereka yang lukis sisanya. Nah, analogi bagus tuh. Hasilnya, seringkali gambaran di kepala mereka itu jauh lebih hidup, lebih personal, dan dampaknya lebih nendang. Lebih nendang ya. Iya, Dibanding kalau kita yang nyoba deskripsiin semua pakai kata-kata. Karena itu gambar versi mereka, bukan versi kita. Ini penting banget. oke. Ngerti? Jadi, poin kuncinya perlu kita ulang lagi nih. Ini bukan sekedar bikin ide kedengaran keren. Bukan cuma itu. Tujuan utamanya lebih dalam. Numbuhin atau nguatin keyakinan internal si pendengar. Keyakinan kalau skenario yang dibayangin itu bukan hayalan kosong, tapi Sebuah kemungkinan nyata. kemungkinan nyata yang bisa diraih oleh mereka. Yes, itu dia. Ini kayak ngebangun jembatan antara kondisi sekarang sama potensi masa depan lewat rasa percaya dan kemungkinan yang dibangun di pikiran. Penulis buku ini kayaknya yakin banget ya sama kekuatan visualisasi mental ini. Kelihatannya begitu. Dia ngelihatnya bukan cuma alat motivasi, tapi benar-benar langkah pertama dalam proses nyiptain realitas. Balik ke ide awal tadi. Bahwa keputusan dibuat 2 kali itu, Iya, Just Imagine ini cara buat menangin keputusan pertama di arena mental. Kalau di pikiran udah kejual, langkah ke dunia nyata jadi lebih enteng. Anda udah separuh jalan ke tindakan itu. Kayak bikin cetak biru mental sebelum bangun rumah fisiknya. Cetak biru mental. Oke, analogi bagus lagi. Oke deh, jadi kalau kita rangkum nih ya, fungsi inti dari frasa sakti Just Imagine ini adalah nyiptain semacam pra-pengalaman di dalam pikiran. Pra-pengalaman, istilah yang pas. Kita bantu orang lain buat seolah-olah nyicipin gimana rasanya suatu hasil atau keputusan bahkan sebelum itu kejadian. Membuat yang abstrak jadi terasa konkret ya. Betul. Membuat konsep yang mungkin tadinya jauh atau abstrak
Jadi terasa lebih dekat, lebih mungkin dijangkau, dan lebih relevan secara personal buat mereka. Jadi apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Anggap aja Just Imagine ini satu lagi perkakas ampuh. Toolkit komunikasi. Iya, buat dimasukin ke kotak peralatan komunikasi Anda. Ini alat yang fleksibel banget. Bisa Anda pakai buat bantu orang lain, klien, kolega, tim, bahkan keluarga Anda. Untuk apa? Buat bantu mereka lihat potensi yang mungkin kelewat, buat ngatasin keraguan mereka dengan cara yang halus, caranya yaitu bangkitin kekuatan imajinasi mereka sendiri. Dan ini menariknya, bisa juga buat diri sendiri kan? Nah, itu dia. Membantu kita memvisualisasikan tujuan kita sendiri dengan lebih jelas. Tepat sekali. Kekuatan visualisasi ini bisa diarahkan ke dalam atau keluar. Dipakai buat diri sendiri bisa jadi cara ampuh buat bangun motivasi internal dan fokus ke tujuan. Gimana caranya? Iya, ketika Anda secara rutin bayangin aja diri Anda berhasil, itu bisa nguatin keyakinan dan dorong Anda buat ngambil langkah-langkah yang perlu. Oke. Jadi setelah kita bedah bab 5 ini, jelas banget ya gimana frasa yang kelihatannya simple, just imagine, ternyata punya otot yang kuat. Kecil-kecil cabai rawit. Iya, Dia punya kemampuan buat ngelukis kanvas mental di pikiran orang lain, ngelewatin filter logika yang kaku. dan langsung nyentuh area emosi, harapan, sama keyakinan mereka. Jadi kayak jembatan antara kata-kata dan pengalaman batin gitu ya. So, bahasa yang membangkitkan imajinasi itu memang punya kekuatan khusus. Tapi ini perlu diingat juga, menggunakan bahasa yang memengaruhi imajinasi dan emosi ini kan bawa tanggung jawab ya. Maksudnya gimana? Ya, penting buat kita gunain secara etis, tujuannya untuk bantu orang lain lihat kemungkinan positif, bukan buat manipulasi. Itu batasannya harus jelas. Setuju banget. Etika penggunaannya penting. Nah, sebagai penutup diskusi kita tentang bab 5 ini, saya mau ninggalin satu pemikiran buat Anda renungkan lebih lanjut. Ini dasarnya dari materi tadi, tapi mungkin bisa Anda eksplorasi sendiri. Oke, apa tuh? Penulis buku ini kan banyak bahas penggunaan Just Imagine buat ngaruhin orang lainnya. Jualan, negosiasi, mimpin tim. Itu oke banget, berguna. Tapi, coba deh kita balik lensanya sebentar, ke diri kita sendiri. Coba Anda bayangkan sejenak untuk diri Anda sendiri. Gambaran mental spesifik apa sih yang lagi aktif Anda bangun, atau mungkin tanpa sadar belum Anda bangun tentang masa depan ideal yang Anda mau? Refleksi yang bagus. Seberapa sering Anda secara sengaja pakai kekuatan bayangkan saja ini bukan buat orang lain, tapi buat nyalain api motivasi Anda sendiri, buat ngarahin langkah Anda ke tujuan-tujuan pribadi Anda. Mungkin ada kekuatan di sana yang belum kita optimalkan ya. Bisa jadi, mungkin ada kekuatan tersembunyi di sana yang belum sepenuhnya Anda manfaatkan. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak sesi eksplorasi kita kali ini. Semoga wawasan dari bab 5 buku Exactly What to Say ini ngasih Anda perspektif baru dan alat yang berguna. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.